Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lifti Trinalviana, Rahmaniyah, Siti Nurhidayah, dan saya sendiri Aminah Alfisah akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah kami yang berjudul Ilmu dan Adab dalam Islam. A. Ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam dan semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan itu, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas sebagai khalifah maupun tugas ubudiyah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, menganjurkan, dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu memiliki banyak keutamaan, di antaranya yang pertama, ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang kedua, menjadi saksi terhadap kebenaran. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang keempat, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. 2. Anjuran menuntut ilmu. Mencari ilmu suatu keajaiban, sekalipun di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun pula. Tidak ada alasan seseorang meninggalkan ilmu atau tidak mencarinya. Makna mencari ilmu sekalipun di negeri Cina adalah sekalipun jauh dari tempat tinggal, sekalipun menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-muslim, atau sekalipun di negara minoritas muslim yang sudah maju. Sebagian pendapat Cina sudah mengalami kemajuan pada waktu itu, seperti membuat kertas dan lain-lain. Maksud ilmu di sini secara umum baik ilmu syara maupun ilmu pengetahuan. Keduanya penting untuk mencari kemaslahatan dunia dan akhirat. Adab dalam Islam. Ta'dib secara etimologi merupakan bentuk masdar, yaitu kata kerja adaba, yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Kata ta'dib pada umumnya lebih banyak digunakan pada pendidikan yang bersifat keterampilan lahir, yakni latihan dan keterampilan. Ia berasal dari kata adab yang berarti etika, sopan santun, dan budi pekerti. Lebih tepat diartikan mengajarkan adab atau diartikan memberi pelajaran. Istilah adab juga merupakan salah satu istilah yang identik dengan pendidikan akhlak. Bahkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa adab adalah inti dari akhlak, karena di dalamnya mencakup semua kebaikan. Lebih dari itu, konsep adab ini pada akhirnya berperan sebagai pembeda antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. A. Adab menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri terbagi antara lain, yaitu yang pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri atau adab al-muta'alim fi nafsihi. Yang kedua, menyucikan hati dari segala sifat-sifat tercela agar mudah menyerap ilmu. Yang ketiga, meluruskan niat dalam mencari ilmu, yakni ikhlas hanya karena ingin mendapat ridho Allah. Yang keempat, menghargai waktu dengan cara mencurahkan segala perhatian untuk urusan ilmu. Yang kelima, memiliki sifat qanaah dalam kehidupannya dengan menerima apa adanya dalam urusan makan dan pakaian, serta sabar dalam kondisi kekurangan. Dan yang terakhir, membuat jadwal kegiatan harian secara teratur sehingga alokasi waktu yang dihabiskan jelas dan tidak terbuang sia-sia. B. Adab dalam Islam. Hendaknya memperhatikan makanan yang dikonsumsi harus dari yang halal dan tidak terlalu kenyang, sehingga tidak berlebih-lebihan. Karena makanan haram dan mengkonsumsi berlebihan menyebabkan terhalang dari ilmu. Bersifat wara, yaitu menjaga diri dari segala sifatnya syubhat dan syahwat hawa nafsu. Menghindari diri dari segala makanan yang menyebabkan kebodohan dan lemahnya hafalan, seperti apel, asam, dan cuka. Mengurangi waktu tidur, karena terlalu banyak tidur dapat menyia-nyiakan usia dan terhalang dari faidah.
Menjaga pergaulannya itu hanya bergaul dengan orang-orang soleh yang memiliki antusias dan cita-cita tinggi dalam ilmu, dan meninggalkan pergaulan dengan orang yang buruk akhlaknya, karena hal itu berdampak buruk terhadap perkembangan ilmunya. Adab menuntut ilmu terhadap gurunya antara lain: 1. Memilih guru yang berkualitas, baik dari segi keilmuan dan akhlaknya. 2. Menaati perintah dan nasihat guru, sebagaimana taatnya pasien terhadap dokter spesialis. 3. Menjaga hak-hak gurunya dan mengingat jasa-jasanya sepanjang hidupnya dan setelah wafatnya, seperti mendoakan kebaikan bagi sang guru dan menghormati keluarganya. 4. Sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak yang buruk dari gurunya. Jika hal seperti ini terjadi pada dirinya, hendaknya ia bersikap lapang dada dan memaafkannya serta tidak berlaku suudzon terhadap gurunya tersebut. 5. Penuntut ilmu tidak boleh terburu-buru menjawab atas pertanyaan, baik dari guru atau dari peserta, sampai ada isyarat dari guru untuk menjawabnya. 6. Ketika guru menyampaikan suatu pembahasan yang telah didengar atau sudah dihafal oleh murid, hendaknya ia tetap mendengarkannya dengan penuh antusias, seakan-akan dirinya belum pernah mendengar pembahasan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.